عباد الله رجال الله أكلنا لأجل الله وكلوا عوننا لله حسن الله ببدن الله. Nah, inilah majlis kami, Majlis Thariqah Falah. Lalu kemudian sedang dibangun pondok pesantren, ini lantai 2-nya, dan belum ada atapnya. Ya, kami akan sedang membangun ini untuk asrawanya, 8 kamar di lantai 2, namun belum ada atapnya. Kami sedang berusaha untuk membangunnya. Ya. Saya katakan yang datang semuanya jadi. Tapi dibuatlah, itulah jalan dakwah. Dibuatlah waktu itu tawasul keliling. Ini tahu. Kemudian saya berupaya memberdayakan pemuda-pemuda yang ada itu. Dan kebiasaan saya, setiap jamaah itu saya lihat potensinya apa, lalu saya berupaya membantu mendidiknya, menjadikan sesuatu. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala ta'lam annahu la ilaha illallah. Sahabat-sahabat semua, saya akrab sahabat, ya saya panggilnya apa? Nggak saya panggil bapak apa? Ya, sahabat-sahabat semua, ada yang dari Kasih Timur, Bojong Menteng, Tambun, Galaksi. Ini alhamdulillah yang hadir. Untuk laki-laki ini 17 orang. Alhamdulillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Juga mudah-mudahan Allah memberikan nikmat ihsan kepada kita semua, artinya merasa dilihat oleh Allah setiap saat, setiap keadaan. Allah memberikan nikmat sehat walafiat yang kadang-kadang kalau kita sedang sehat lupa betapa berharganya nikmat sehat. Demi sehat kadang-kadang kita rela mengeluarkan harta yang kita kumpulkan, betul nggak? Jadi berapa harga sehat? Tiada ternilai. Kadang-kadang sebagian hamba Allah itu supaya bersyukur dikasih sakit, baru kan terasa. Jangankan penyakit yang berat-berat, sakit gigi aja, Masya Allah, perut lapar, ya, munyah sakit, ada orang berisik, panas, tersinggung, apalagi penyakit yang
berat-berat. Jadi kenapa ada sehat, kapan ada sakit? Bagi yang berpikir agar kita bersyukur. Dan ini mobil khususnya ada yang sedang sakit. Ini sahabat kita nih Bapak Topi. Yang kemarin hampir dicuci darah, hampir. Ketika ada putusannya datang ke saya bilang nggak usah. Nah, kalau dicuci darah itu secara logika akal itu tinggal nunggu mati. Tidak dari banyak umur ya. Amin. Diangkat penyakitnya. Amin. Tidak ada ibunya Bapak Topik juga nih. Ya. Saya bingung nih, Didi ada dua, Topik ada dua. Mejanya bukan Topik sama kan? Topik. Topik. Ini dari penghasilan ada. Ya. Dia lima sehat. Ada saudara saya yang sakit. Ini istrinya Bapak Kanda juga masih dalam keadaan belum sempurna sudah sehat. Tadi ya Pak, tadi enggak Ibu. Ya. Ya. Keluarga kita yang sedang penyakit. Pertama, mudah-mudahan agar kita berpikir bahwa betapa berharganya nikmat sehat. Yang kedua adalah ya mungkin teguran, peringatan untuk kita atau ujian. Intinya mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga. Amin. Dan kesembuhan. Amin. Mudah-mudahan tidak terus penyakit lagi. Amin. Dengan kesembuhan, kesehatan zahir dan batin. Karena badan sehat tapi badannya nggak sehat juga capek kan. Justru gara-gara batin nih sakit itu. Ya kan? Terlalu banyak mikir akhirnya nggak tidur, kurang makan, sakit juga. Betul nggak? Betul. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan zahir dan batin. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nikmat panjang umur, nikmat diberikan rezeki. Jadi kalau nggak bisa nikmat aja nih, 70 tahun tidak akan pernah selesai. Ini semua nikmat. Dan jikalau kita menghitungnya, Allah berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha. Tidak akan sanggup kita menghitung. Intinya mudah-mudahan jikalau selama ini kita kurang bersyukur atas semua nikmat sehingga kita ditegur, mudah-mudahan kita diampuni atas dosa kurang syukur kita. Amin. Dan selanjutnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang pandai bersyukur. Artinya hambanya yang pandai berterima kasih. Semakin merasa diberikan nikmat oleh Allah, semakin banyak syukur kepada Allah. Semakin banyak syukur, maka semakin tambah kepada Allah. Dan itulah si orang yang bersyukur. Dan ini dicontohkan oleh baginda Nabi. Kita mengikut siapa? Dicontohkan ketika dalam sebuah dialog, Siti Aisyah radhiyallahu anha melihat suaminya. Siapa suaminya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu kita sering dengar kalau sholat malam sampai bengkak kakinya. Sering dengar ya? Ya.
Tapi kadang-kadang dengar kisah setiap riwayat seperti itu, kadang-kadang tidak kagum kita, tidak berupaya mengikuti, sampai bengkak kakinya. Jadi nggak jauh sama orang Bekasi Timur, bengkak kakinya, hampir mati. Gara-gara batakan gula. Aisyah ketika menungguin sampai selesai sholat. Nah, setelah selesai sholat dihampiri suaminya. Ya. Hai Rasulullah, kalau bahasa Bojong Menteng, abangku, panggilan ya bebas. Karena abangku itu sopan ya kalau di sini ya. Ya enggak? Ya. Bapaknya bocah gitu ya. Wahai Rasulullah, kata Siti Aisyah, engkau ini beribadah sampai sedemikian rupa, sepanjang malam, padahal engkau sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah. Karena di Quran yang suka dibacakan ketika mau liyaghfira lakallahu ma taqaddama min. Ayo, ini tukang murid. Ayo, baca ya baca. Wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sayangnya hanya dibaca saja. Betul? Kalau nggak betul juga salah. Ini betul nggak? Wahai Rasulullah, kata Allah, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang, seluruhnya sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini pertanyaan Siti Aisyah. Tapi wahai Rasulullah, engkau seakan-akan orang yang paling banyak dosa. Jadi mendengar pertanyaan seperti itu, Rasul tersenyum lalu mengatakan, Aisyah, sayang, Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, ya Humairah, istriku, apakah aku tidak senang ketika aku, kata Rasulullah, diberi gelar oleh Allah abdan syakura, hamba yang pandai berterima kasih. Berarti ibadahnya Rasul itu bentuk syukur atas nikmat, padahal Rasul saat itu bukan orang kaya. Betul? Tidurnya di spring bed. Katanya di apa? Katanya tidurnya di apa? Dia tahu? Lepah kurma. Di belakang kurma sampai ada bekas. Ya. Jadi Rasul mencontohkan kesederhanaan. Kalau mau Rasul, kalau mau Gunung Uhud dijadikan emas, ditawarin. Ya. Kemudian ketika membentuk pemerintahan Islam, tetap bayangin Jazirah Arab itu di dalam pemerintahan Islam di Madinah saat itu, dengan pola kesederhanaan. Sebagai pimpinan umat, juga pimpinan negara. Yang harusnya mewah, betul. Beda dengan kiai sekarang. Kalau enggak, iya enggak? Masih yang ngomongnya. Ya.
Ini pelajaran agar kita bersyukur. Jadi kalau Nabi mau Gunung Uhud dijadikan kemudian ini masih syukur juga. Bagaimana kesempurnaan Rasulullah? Supaya kita tahu ya, perjuangan. Kalau perang ngandelin prajurit enggak, ngandelin sahabat enggak. Juga langsung berdarah-darah sampai giginya berdarah-darah. Kalau mau Jibril hancurin, meleduk. Tenang sahabat, tenang umat, aku saja yang menghadapi. Gitu enggak? Kalau mau bisa enggak? Bisa. Sangat bisa. Sangat Bisa. tetapi apa pendidikannya? Maka Rasulullah itu sedang mendidik umatnya agar mau berjuang, agar mau berjuang untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk agamanya, untuk negaranya. Perang, Rasul perang, nggak pelokan, perang. Dan terbukti bukti kerasulan bahwa Nabi akhir zaman tidak akan mati dibunuh. Enggak ngandelin mau. Ya. Ini bagian dari syukur ya, kita dijadikan umat Muhammad dan insya Allah khairu ummah. Kalau umat akhir zaman, kayak kata Nabi, yang dirindukan oleh Nabi itu adalah umat akhir zaman. Ketemu Nabi, nah, ketemu sahabat, ketemu sahabat Ansor. Itu enggak? Agar kita bersyukur. Kita ini yang dirindukan oleh Nabi. Ya. Kalau yang semasa dengan Nabi beriman saja wajar, tapi buktinya nggak beriman semua. Paman Nabi nggak beriman, beberapa. Itu enggak? Tetangga Nabi banyak yang nggak beriman. Ya. Padahal saat itu melihat mukjizat, masya Allah mukjizat Nabi itu, masya Allah mukjizat Nabi. Kalau dikisahkan itu luar biasa, bulan terbelah. Gak apa-apa sebelum berapa saya agak panjang ngomong nih. Gak apa-apa ya, ini motivasi untuk semua. Bulan terbelah. Berapa kali mau dicelakakan oleh pamannya, selamat. Ya. Masya Allah. Bahkan dari sejak kecil sudah terlihat tanda-tanda kenabian. Mudah-mudahan kita diakui umat. Amin. Juga mudah-mudahan kita bersalawat kepadanya. Alhamdulillah kita mau bersalawat ya. Tiap mikir kan salawat itu. Betul nggak? Ini masalah nikmat, agar kita bersyukur, agar kita tidak lupa diri. Kadang-kadang saking sibuknya mikirin hidup, lupa sholat. Saya tanya, lebih takut sama bos apa lebih takut sama Allah? Jujur. Bos, kalau masih kerja sama Allah. Sama Allah sama bos. Kalau udah kerja sama Allah. Takut sama bos atau takut sama Allah? Bos. Kalau bos memanggil, UPT deh, PL, habis manggil, Allahu Akbar, itu baik. Masalah. Ya, benar nggak? Termasuk yang ngomongnya, termasuk. Ya, jadi sama enggak nih kasusnya?
lebih takut dengan bos daripada Allah. Buktinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergetar nggak hati kita? Merasa? Merasa nggak? Termasuk yang ngomongnya? Termasuk. Makanya ya omongnya ini pengalaman saya ya. Pengalaman, banyak omongnya. Demi kesibukan. Ngumpulin apa tadi? Wah. Kita kayak mau hidup kekal ya. Enggak? Kayak mau hidup kekal. Tadi baru dengar ada info orang kaya juga mati ya. Enggak? Mana? Dibawa? Enggak. Lalu apa yang dibawa? Saudara? Amal, perbuatan baik atau buruk itu yang dibawa. Ini saya tanya, kalau nggak ada nasihat kita ingat nggak yang seperti yang saya omongin? Makanya Nabi nih saudaraku menyiapkan kaderisasi al-ulama'u warasatul anbiya. Dimulai dari kurun sahabat. Sahabat itu khusus yang 4 ya, dan jadi masuk surga itu. Kemudian 10 secara umum itu mewakili 10 karakter. Fondasi pada 4 karakter. Ini versi saya. Ada Sayyid Abu Bakar yang lemah lembut, ya, lemah lembut, bijaksana. Kalau apa-apa, kalau berbuat apapun dipikirin dulu, api terlihatnya seperti itu. Dan Sayyid Abu Bakar teruji menyertai Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Bukan hijrah naik pesawat kayak kiri sekarang. Ya, ceramah kan kalau nggak pakai mobil nggak aneh ya. Enggak. Coba kita ngomongnya gitu. Jadi Sayyid Abu Bakar menyertai hijrah Rasulullah supaya kita tahu jasa beliau. Dan itu akan dibunuh. Bahkan sempat bersembunyi di ya bang, di gua Sur. Gua apa sih? Bukan, gua Hero mana tadi aku? Gua Sur. Ya, saya lupa. Lupa aja. Apa? Nah, disitulah Sayyid Abu Bakar ketika bersembunyi di gua. Coba yang dikawal. Saya kalau nyeritain ini suka ini nangis. Nyeritain ini. Aduh, itu nggak kuat. Coba ya santai ya. Saya kan orang kalau ngomong kayak keras ya. Kayak setan ya, yang ngomong. Tapi bayangin, itu mendengar orang-orang mulia itu. Rasulullah menyertai Rasulullah itu Sayyid Abu Bakar itu maksudnya ketangkap tinggal kali ya, ketikilan itu ya. Ditanya sama Rasul, ada apa begitu? Saya takut Anda wahai Rasulullah ada yang membidik, kalau bahasa sekarang siap jadi tameng. Betul, siap jadi tameng. Ketika di goa itu Rasul tertidur di pangkuan Sayyid Abu tidur. Bayangin, ada ular gigit karena takut Rasulullah bangun, ditahan sampai menetes air mata. Air matanya jatuh ke wajah Rasulullah.
Rasulullah terbangun. Ditanya ada apa dari Abu Bakar? Nanti ditanya dari Abu Bakar. Dan di sanalah Sayyid Abu Bakar, kalau bahasa kita diijazahkan pikir kopi. Itu apa? Untuk dalil-dalilnya nanti. Ini supaya kita tahu. Jadi silsilah zikir hobi yang saat ini berupaya kita amalkan, kalau lupa kita ingatkan hati kita, silsilahnya itu dari Rasulullah ke Sayyid Abu Bakar. Nanti perlu dengar ya. Tadi Taufik tahu, sudah tahu. Hah? Tahu belum? Alhamdulillah ini saya jadi ini silsilah zikir hobi dari siapa? Sayyid Abu Bakar. Ya, dari Rasulullah, dari Sayyid Abu Bakar, dan terus nanti silsilahnya ada. Yang kemarin, yang semalam saya bacain itu silsilah zikir jahar. Sosok siapa tadi? Sayyid Abu Bakar. Sayyidina Umar. Preman. Turunan preman di Umar itu. Turunan preman. Makanya saya di sini itu tidak membatasi siapapun yang ngajak ke sini. Celana bolong, ada yang pakai kolor, apanya banyak. Kenapa? Bagi saya tidak pernah melihat latar belakang, latar depan. Nggak milih-milih ke sini yang ke sini harus udah soleh, ya. Milih-milih nggak? Nah, jadi mantan-mantan, ini mantan-mantan banyak. Nah, kalau ngedidik yang udah soleh mah, di mana pantangannya udah soleh? Ini Sayyid Umar ini preman, tapi premannya bukan preman kampung, bukan preman Bojonegoro, bukan. Ya. So, jadi orang Arab itu tahu nama Umar itu Al-Faruq. Singa padang pasir. Dan itu memusuhi Rasul pada awalnya. Kaum muslimin itu bergetar dengan nama Umar. Bagaimana ya ganasnya? Masya Allah. Tapi Rasul berdoa. Tuh, ini menjidat lagi baik. Rasul berdoa. Doa Umar saat itu yang dapat hidayah dan memang diperlukan saat itu menjadi benteng Islam. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi perlu nggak preman soleh? Perlu. Ya perlu ya. Jadi perlu tadi yang pertama orang yang bijaksana, yang lembut. Dan kayak saya kan asal. Perlu orang seperti Umar bin Khattab. Pokoknya kalau dengar rumah dulu. Ya. Dulu saya motor saya dulu ada yang bawa ya, kalau nggak salah ya, warnanya. Ya masih juga yang bawa. Ini bukan nggak balik lagi. Baru lagi motornya. Ini cicilan. Ini yang mau sini apa warna? Mau lihat warnanya. Preman yang bisa, saat ini mau bisa ngurusin dari sini supaya nggak dikaji lagi. Yang bisa siapa? Preman. Gitu ya? Iya. Nah, lalu kemudian ini kelamaan nggak nih? Apa terus? Terus. Anjing dia dua lagi. Hah? Dua sahabat lagi. Siapa tuh? Oh iya.
Pokoknya terus. Nah, kemudian ada namanya siapa? Hah? Siapa? Kalau itu enggak? Utsman bin Sayyidina Affan. Utsman bin Affan. Ini sosok pengusaha, sosok orang kaya. Tapi dermawan. Sampai-sampai maaf otot-ototan kalau bahasa kasarnya sama Rasul. Saya akan sedekahkan semua harta saya, saking semangatnya. Karena makrifat yang dia lihat itu kenikmatan surga. Mau saya sedekahkan untuk perjuangan agama. Kata Rasul, sahabat tuh ada aturan. Aturannya begini. Sampaikan oleh Rasul, mau gak mau. Aturannya sepertiganya silahkan mau berikan untuk agama, sisanya untuk keluarga kamu. Berarti Islam itu luar biasa, apa yang ngatur dia? Nggak boleh semua. Betul ya? Yang keempat itu sosok pemuda, udah gagah, ada pengaruh, cerdas. Bahkan Rasul mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu kuncinya Ilmu. ini Rasul ya. Hebat ya. Jadi maksudnya begini, kalau dalam sebuah perkumpulan ada orang-orang minimal memiliki 4 karakter ini, perkumpulan itu maju, berkembang. Ada orang seperti Sayyid Abu Bakar, ada orang seperti Sayyidina Umar, ada orang seperti Sayyidina Utsman, ada seperti Sayyidina ya enggak. Makanya saya di sini beberapa program dari dulu coba memberikan edukasi pendidikan agar di antara kita ini, karena tidak akan mungkin sama. Kan pengennya di Utsman semua. Hah? Iya. Minta doain biar kaya. Kalau udah kaya lupa guru. Banyak yang doain kaya di sini. Banyak. Lupa kulit. Masih mobil, masih motor. Kulit lupa kacang. Berarti sebetulnya marah enggak? Enggak, kalau saya marah ya ormas Lampung. Banyak. Yang ngedoainnya saya kaya enggak? Sampai sekarang di kontraktor ya. Sampai sekarang. Jadi kontraktor dari tahun 2005 di sini jadi kontraktor saya. Betul nggak? Jadi kontraktor. Jadi kontraktor. Jadi saudaraku semuanya sejak awal saya itu menciptakan sebuah tradisi kekeluargaan dulu. Makanya dulu itu saya sering keliling Pak Kata ya, lebih ya, betul nggak? Keliling mempersaudarakan. Lukanda, Pak Didi, Pak Sopik, Pak Endon. Dulu itu lebih dari saudara, berani datang ke rumahnya, gua belum makan. Benar nggak? Rasul mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, antara pribumi ketika hijrah dan yang hijrah tamu dipersaudarakan. Padahal bukan saudara, dipersaudarakan. Saya itu begitu dulu begitu, cuma nggak tahu bahwa itu adalah bagian yang saya jalankan.
Ngerasa enggak nih yang ayat lama-lama nih, yang awal-awal ngerasa enggak kita ini udah lebih dari saudara? Ngerasa enggak? Pak Kanda, Pak Didi nggak saling kenal. Pak Didi yang kumis nggak datang sekarang. Padahal kerjanya sama loh. Gimana? Depo. Pak Topik juga. Pak Pati, Kandong, Hayat gitu doang ya. Sekarang nggak punya rokok. Kalau rokok dong berani. Itu deh. Upaya saya mempersaudarakan. Ya. Lalu saya libatkan. Ya. Saya libatkan dalam apa? Nyok, cobalah kita bentuk kepengurusan. Itu ya ceritanya. Padahal secara ilmu, maaf, masih jauh. Udah, dari kita, oleh kita untuk kita. Gitu. Yang alhamdulillah kepengurusannya sampai sekarang tidak berjalan. Udah, gitu aja nakut. Juga ini saudaraku, semuanya saya itu selalu menghembuskan agar kita berpikir positif, agar kita confident. Terasa enggak? Positive thinking, saya tanamkan. Ini terusin nggak aja nih? 2 menit lagi? Ya, terus. Terusin? Saya 3 jam lagi ya Pak. Nggak tersinggung? Ya, udah santai aja, santai. Gini saudaraku, jadi saya sering kali cerita ini dari awal saya cerita. Saya ke Bekasi itu bukan nyari pekerjaan. Ya, rata-rata yang pendatang di luar Bekasi datang ke Bekasi ngapain? Ya. Saya bukan. Melalui sebuah proses, kaki saya berjalan sekian tahun sampai di satu tempat. Ya, di tempat ziarah juga bertahun-tahun juga. Lalu saya diperintahkan untuk ke Bekasi. Yang perintahin yang saya jalahi. Mau percaya syukur nggak juga apa-apa, saya yang ngalamin kok. Yang ke Bekasi itu. Saya bilang saya nggak tahu Bekasi. Tadi kan nyampe. Lalu apa lagi? Saya ngapain di Bekasi? Ya udah buka pengajian. Apa saya nggak bisa kata saya? Ya saya mondok pernah, tapi jarang ngaji. Ada ilmu, tapi nggak banyak. Harga bisa kan? Ya, ya tiba Ikram mah alhamdulillah saya bisa. Yang perintah itu siapa? Yang dianggap wali. Buktinya didarahi orang berbondong-bondong. Nggak pernah siang malam itu nggak ada berhenti. Disuruh ke Bekasi. Itu tanggal 15 Agustus. Perintah itu. Diperintahkan untuk ke Bekasi. Jadi ya pikirin aja posisi saya, apa posisi saya? Saya sudah dapat perintah saya begitu. Berarti secara tidak langsung saya diberikan firqah.
nggak diomongin salah, diomongin orang lagi. Ya, makanya awal-awal saya ke Bekasi aneh-aneh. Ya. Jadi nggak apa-apa ya dikupas lagi ya. Ya. Ini dirongga aja nih. Upasnya ini. Gitu dong. Kayak tadi jangan 2 menit lagi gitu kan. Kan saya nggak enak ngomong. Ya. Saya awal ke Mede, kemudian ke Banjong, ke Cikarang. Di Cikarang saya tidak menyampaikan zikir. TKN enggak. Ya, saya menyampaikan zikir TKN itu Bekasi dulu. Grup lalat dulu. Apa grup lalat ya? Lalat. Di sini ada grup lumot. Ada. Ya, grup lumot itu kalau datang belakangan, belum pulang kalau belum disuguhin kopi. Udah nyomor nih kira-kira. Ya. Ini nih, jadi Cikarang dulu kan. Setelah ada penerus ya, terus ke sini. Apa wasilah pertama? Siapa? Pak Didi. Ini cerita. Bapak Didi ini bukan? Bagaimana saya memberikan harapan dan itu menjadi jalan dakwah saya ke Bekasi. Karena bukan sekonyong-konyong Allah gerakkan kok. Orang digerakkan. Ini Pak Didi ini datang ke saya itu bukan ngaji. Itu mencari solusi dari permasalahan dan bukan ke saya, kepada orang lain. Orang lain itu udah puyeng kali, karena Pak Didi nggak ada duitnya, dipasarkan ke saya. Gitu. Ya. Ini cerita ya, apa ya kita ini. Dia tahu. Ya. Bahwa ada proses Allah gerakan seperti itu, sehingga saya harus ke Bojongmenteng. Jadi datang menangis, saya bilang ngapain nangis? Setelah cerita ya biasa aja. Masalahnya pekerjaan, posisinya basah jadi kering. Ya. Setelah itu dikasih air muntah, kresek muntahnya. Oh, tiap minum di saya itu muntah kresek. Ya. Berapa lama? 5 bulan. Dari Bekasi pakai seragam Pemda datang kantornya di saya. Pakai motor Legenda. Saya bilang si malu baik. Legenda duduk datang, saya belum bangun udah nongkrong baik di depan kontrakan. Jadi saya dari dulu kontraktor dulu di nasibnya, ya. 5 bulan. Kadang-kadang ada yang nelpon ke saya, tolong dong ini ada yang sakit. Saya kan nggak ada motor. Ini Pak Didi ini supir saya dulu. Duduk bonceng. Awal pulang ini dapat duit segini bagi 2 ya. Duit gocap sering digok. Jigau saat itu lebih berharga daripada 2 juta sekarang. Maksudnya apa? Nilainya. Orang kaya dikasih duit 200.000, manfaat nggak? Maksudnya berharga nggak? Nggak berharga. Tapi orang yang butuh belum makan dikasih 20.000 enggak? Kayak gitu ya? Ada itu seperti itu. Tiap hari ini dapat duit segini tuh, bawa buat ke rumah. Anehnya nggak dipecat ya? Nggak masuk 5 bulan. Harusnya dipecat nggak? Dipecat. Ini saya tanya kerja di dinas nih, 5 bulan nggak masuk betul-betul dipecat nggak? Mana nih orangnya yang kerja di dinas?
Dipecat nggak? 5 bulan. Ini bukan 2 hari. Kali 5 bulan, sebulan. Walaupun masih TKK ya. Ini saya cerita supaya paham sejarah. Kenapa ada kualifikasi? Di bulan kelima itu biasanya kalau pulang lewat sore kalau nggak malam. Ya. Tapi pada satu hari, saya lupa hari, seluruh pulang jangan sore-sore awal ya. Ada apa? Ada kabar baik. Kabar baik, nggak tahu dia pulang. Ya, pulang. Ternyata pas pulang ada amplop panggilan CPNS. Aneh kan nggak ya kalau panggilan orang yang nggak punya prestasi? Hah? Aneh nggak? Ayo. Lalu kemudian apa? Besoknya harus ngurusin berkas ke dinas. Nah, apa lagi baik saya? Ya, saya harus ngurusin berkas. Ya udah urusin. Kita coba repot. Iya, ngurusin mah gampang. Ini apa namanya ini? Tangan. Berapa kata saya? 1,5. Aduh, nggak punya saya. Ya gimana? Ya sudah, pergi aja kantor, pergi urusin aja. Nggak ada duitnya, pergi. Dah, titik. Pergi. Ada yang ngasih 1,5 ke kantor. Iya. Walaupun setelah itu nanya, setelah saya ngurusin berkas nanya, ente koneksi nggak ada, duit kagak gablek, bagaimana ceritanya lu jadi PNS? Tuh. Nggak apa-apa, tapi saya ceritain lagi ya. Cerita saya sampai ke sini. Duit nggak gablek, koneksi nggak ada, gimana ceritanya lu? Punya guru ya. Mau Allah ini malah Allah tahu modalnya. Nah akhirnya tersebar saat itu di kawan-kawan termasuk ini. Dan saya orang yang memberikan harapan, yang datang ke saya semuanya jadi. Kalau nggak jadi malu nggak muka saya? Hah? Malu nggak? Banyak. Berapa yang datang? Ada 40 orang ya? Ada? Hah? Semua yang datang jadi. Berarti saya lebih tahu dari PKD. PKD nggak tahu. Kalau tahu PKD duluan, maaf nih, wah udah di. Saya katakan yang datang semuanya jadi. Tapi dibuatlah, itulah jalan dakwah. Dibuatlah waktu itu tawasul keliling. Bisa nggak saya disebut sebagai orang pemberi harapan? Emang punya harapan zamannya TKK? Nggak ada. Tapi saya memberikan harapan. Sampai maaf, walaupun nggak tiap malam, sekarang siapa? Merem. Gitu ya? Suruh merem ya? Merem. Oh, lagi merem itu kayak lihat film. Saya jalan ke tempat mana, ke kantor, bawa map ini. Nah, itulah yang duluan yang memang dipanggil CPNS. Coba. Kalau bukan karomah guru-guru saya ke rumah siapa? Orang saya diperintahkan oleh Pak menjadi proses jalan dakwah, dibuatlah setiap malam Jumat tawasul keliling. Saya dijemput ya sekarang. Ya. Capek nggak saya harus pulang ke Cikarang? Capek nggak? Capek. Apakah berharap setelah jadi PNS saya dikasih satu orang 10 juta, 20 juta? Ada nggak terima kasihnya?
Kebanyakan dari mereka. Hah? Ada nggak? Saya tidak pernah mempermasalahkan karena saya dakwah. Ya, nggak pernah. Sang pemberi harapan yang pada akhirnya menjadi jalan dakwah, mengajak anak untuk memperbaiki diri dari tadinya jauh dari Allah, dari tadinya mengikuti hawa nafsu. Ada yang mabok ya hari Jumat, karena hari Jumat dapat duitnya hari Jumat. Itu. Saya kumpulkan, dipersaudarakan lewat ikatan pengajian majelis ini. Ya. Saya kumpulkan terus. Lalu kadang-kadang kalau lagi doa nih Mang Hikmat juga kan Asmaul Husna ya, supaya ada tempat, ada lah tempat. Cuman saya dulu ngomong bangunan itu nomor sekian. Nomor satunya apa? Sumber daya manusia. Karena banyak tempat ibadah kayak museum. Ya, jam 9 orang dikunci. Kemudian ngaji apa nggak ada orangnya, bangunannya mah bagus. Saya lupa pakai ngomong begitu, jadi susah bangun. Tapi harus dibangun. Coba perhatikan dia bangun awal-awalnya, semangat semuanya. Baru jadi tiang ditinggalin saya. Coba bayangkan keikhlasan seorang dulu. Madin lagi kecil, jangan tukang bangunan. Jadinya tukang bangunan. Ada cangklek datang ke saya. Ajak siapa aja Pak? Ada. Kita saya bilang bos saya dulu ya. Kenapa? Tapi itu buat pelajaran. Saya nggak ngerti bangunan. Ada pasir, nggak ada semen. Ada pasir semen, nggak ada buat tukang. Akhirnya saya dipaksa harus bisa ilmu bangunan. Ada yang datang 1, 2, 1. Tapi pura-pura nggak tahu. Padahal sudah PNS. Sudah PNS. Padahal ini adalah investasi untuk di akhirat. Ini harta yang sebenarnya disumbangkan ke tempat itu harta Anda. Itu yang nanti. Walaupun ada kontribusi banyak orang, tapi seperti bertahun-tahun ya, saya pernah menangis di pojokan sini, mana terpa hujan, ada air mata berlinang seperti ini ya. Nasib seorang penanggung jawab, berlinangan air mata. Ada saya senang kalau ada masuk video buat kenal. Ada senang gitu, ada yang rokok. Masang bataan sini ini masuk dia ini kan? Ini nih. Ini hikmahnya saya bisa apa? Bisa. Setelah itu saya istikharah. Saya usaha. Ketika usaha pengajian, saya tuliskan Ustaz Salim, saya usaha fokus. Ya, saya usaha fokus. Ini sekali gaji tukang baru itu, dari zaman Aos ya. Jadi saya kalau mikirin diri sendiri, ya, lewat usaha aja saya bikin rumah gampang. Ya, berapa ratus juta ke sini. Kalau mau mikirin diri, tapi di hati saya tanggung jawab saya terhadap tempat belajar ini. Yang dulu apa nangis-nangis saya ajakin muhasabah.
bangunan udah rapi cuma ngaji enggak pura-pura nggak tahu. Bisa dipahami. Lalu kemudian ya ada siasat yang saya harus mainkan. Kemudian saya berupaya memberdayakan pemuda-pemuda yang ada itu. Dan kebiasaan saya, setiap jamaah itu saya lihat potensinya apa, lalu saya berupaya membantu mendidiknya, menjadikan sesuatu. Paham ya? Saya malam Jumat kemarin itu agak marah. Ya, malah benar sih enggak, agak kecewain apa sih? Ya, saya itu bukan cari jamaah, saya diikuti nggak apa-apa, alhamdulillah. Tanggung jawab saya sedikit, hanya untuk diri dan keluarga, tapi saya dibebankan sebuah tanggung jawab. Ngomongin nggak? Saya kadang-kadang keluar, badannya saya di sini, saya tahu si A, si B. Itu pakarnya ngerasain. Ngomong apa dulu? Ya, waktu zamannya ngaji. Oh iya. Ayo ngomong apa dulu? Saya dulu itu pulang ngaji, pulang berantem sama istri. Tahu-tahu HP saya ada SMS, tapi oke terang bahasa Indonesia saya juga tahu. Saya terbengong itu kok tahu tuh begitu. Saya bengong, saya main ayam tetangga di luar. Tadi ada Pak Ustadz kemarin ada siapa kok saya bangun di luar jadi kacau. Tahu-tahu baru gitu aja, ambil oke terang. Saya benar-benar mengontrol keadaan yang di bawah tanggung jawab saya. Makanya saya mendengar manakib yang semalam nangis. Dan saya merasakan beban saya melebihi tanggung jawab saya terhadap keluarga. Jadi Anda susah, saya bukan nggak tahu. Karena kalau ada yang keluarganya hancur, ada yang saya sering dengan resiko saya yang dianggap menipu atau tidak amanah. Padahal kalau saya mau, saya minta aja sama dia, tapi itu saya tahan. Enggak. Sekarang seperti itu. Maaf ya, nggak semua orang bisa paham seperti itu. Sekarang saya harus ini kasihan, karena di kemudian hari ini pasti saya lebih repot. Ini gue pinjam 30 juta, alasan ini gue bagiin duitnya. Supaya selamat dari penyakit ginjal. Ini terpaksa ini orang nggak boleh. Bahkan hal yang seperti ini saya pun di hadapan keluarga dipandang jelek. Hal yang seperti ini dipandang jelek. Karena itu kan sisi sudut pandang berbeda. Sudut pandang Nabi Musa dan Nabi Khidir sama enggak? Enggak sama. Jadi saya terkadang maaf, jadi mohon maaf diterpaksain orang saya ngomong, baru saya ngomong. Supaya dipahami. Harapan saya apa? Anda semua menjadi bagian jamiah atau jamaah haji Thariqul Falah. Seperti Abu Bakar. Ketika maaf saya nantangin di YouTube, tahu ada yang khawatir tuh nggak mas saya? Nah, udah tinggal saya ngomong. Ada yang khawatir nggak? Tahu tuh nggak? Ya. Padahal yang saya bela itu kehormatan perguruan. Jadi menjadi bagian
yang seperti siapa tadi? Said Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali. Itu visi misinya. Dan ini kelompok kita pengamal TKN di Bekasi. Kalau nggak ada kekuatan jamiahnya, siapa yang menghargai? Siapa yang mau mengakui? Betul nggak? Tapi kalau kita berjamiah, berkelompok, maka kita berjamiah membuat kelompok, akan kelompok kita ini tidak disepelekan, bahkan dihormati, diakui bagian daripada Islam di Kota Bekasi. Dan nggak salah. Makanya saya di NU, saya di Jatman, jadi berjamiah, berkelompok. Oh iya. Ketika ada yang mengganggu pengamal TKN di wilayah Bekasi Timur, sampai dibully misalkan, diancam, ngomong ke saya pengurus NU, ada lembaga Jatman, saya koordinasi, harus apa ini? Apa proses itu apa? Kalau nggak kekuatan, makanya saya mengajak berjamiah itu agar kita punya kekuatan dan kita bisa mengamalkan amalan kita dengan nyaman. Jangan sampai pengamal manaqib TKN Suryalaya di khususnya wilayah Kota Bekasi ketika sedang manaqib, dzikir, khotamah, ada yang usir. Ngomong ke saya. Paham nggak? Itu maksudnya. Maka berjamiah. Lalu kemudian bahu-membahu dipersaudarakan, saling mendoakan. Saling mengunjungi walaupun saya enggak. Kenapa? Pahami waktu saya. Waktu saya itu udah mulai padat, saudaraku. Ada bahasanya, enak kayak Pak Ustadz yang dulu. Enak apa? Emang lu gaji gua apa? Ibu ngasih aku 2 bungkus ya. Ada sebagai dana gerenang, kalau nggak ada saya nih majlis ini bubar, ada ini artinya. Ketawa aja. Lu saya tahu, nggak ngomong juga tahu saya orangnya. Ya. Maaf nih, dulu itu sering orang ketemu saya ada di sini. Ya, cerita lagi baik kayak gini. Ketemu saya di Tambun, akhir saya nyari di sini. Ketemu saya di sini, saya nyari ke Tasik. Ayo, punya nggak gitu? Ada yang gitu. Ini buka orang lagi saya terpaksa. Buka orang lagi. Jadi saya itu. Nah sekarang ini gini, kita berkelompok bersaudara, sama-sama. Kemudian ada, alhamdulillah ada awari berdiri, nanti majelis yang lain. Tetapi kita harus berjamiah supaya ada kuat, penanggung jawab ketika ada. Lalu kemudian, nah ini baru materi rapat ya. Ini kali aja nih lama amat katanya nih. Baca saya. Ini calon ketua NU Kelurahan Ujung Menteng belum beliau. Amin. Jadi kalau posisi ketua itu tidak harus berilmu atau orang tinggi, ya kuliahnya tinggi. Ya. Ini perintahkan Tuan Sultan saya. Ya. Kalau gua lagi rapat RT, kalau nggak dikawal awas sih. Ya, sekian. Ya, selanjutnya pembentukan kepanitiaan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang berlebihan menyinggung perasaan
Mohon keikhlasan untuk memaafkan saya. Bagaimana Pak Ustaz? Ikhlas? Mungkin dari saya sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.